Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Sahabat Quran, yuk ngaji. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Selagi kita masih memiliki kesempatan yang kita tidak pernah tahu kapan kita akan berakhir untuk melihat saudara-saudara kita dan dunia. Sebelum kita mati, diambil nyawa kita oleh malakul maut, malaikat pencabut nyawa, yang tak seorang pun sanggup dan mampu untuk merayunya menunda kematian kita atau bahkan melawannya. Karena pasti cepat atau lambat setiap yang bernyawa, bahkan yang ada di antara kita ini, pasti akan merasakan kematian. Oleh karenanya, sebelum waktu yang telah dijanjikan oleh Allah tersebut datang kepada kita, marilah kita senantiasa memperbaiki kualitas diri dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan menjalankan segala perintah Allah dan perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula dengan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, sebelum datang tiba waktunya untuk kita menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan ketika kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini yang melaksanakan segala perintah Allah dan Rasulnya tersebut, maka dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, dalam setiap jengkal langkah yang dia lalui, dalam setiap waktu yang dia habiskan, jangan pernah lupa bahwa Allah pula akan mendatangkan berbagai macam cobaan dan musibah kepada kita semua. Kadang-kala cobaan itu ringan, dan kadang-kala cobaan itu begitu berat. Namun siapa yang mengharapkan balasan surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan hamba tersebut hanya sekedar berangan-angan, bercita-cita memasuki surganya tanpa Allah menguji. Siapa yang berkeinginan memasuki surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, niscaya dia pasti akan didatangkan oleh Allah ujian-ujian. Namun dalam setiap ujian yang Allah berikan pasti akan ada solusi. Dan
pasti akan didatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 214, Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina qalu min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa malapetaka dan ditimpa kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang beriman yang bersamanya, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat besar. Seringkali kita dihadapkan satu masalah, kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mengatasinya, menyelesaikannya, namun tetap saja tak kunjung solusi itu datang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullahi. Perlulah kita pada Jumat kali ini mengetahui agar kita merasa ringan dan mudah dalam menghadapi berbagai macam masalah yang kita hadapi. Caranya bagaimana? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cara supaya kita bisa mendapatkan pertolongan Allah. Apa kata Allah di dalam surat Muhammad ayat 7? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullah, jika kalian menolong agama Allah, menolong Allah, yansurkum, niscaya Allah juga akan menolong. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah mengagungkan kedudukan. Dalam firman yang lain Allah juga berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 40, wala yansurannallah may yansuruh, niscaya Allah akan menolong orang yang menolong agamanya. Innallaha laqawiyyun aziz, sesungguhnya Allah benar-benar zat yang maha kuat dan maha perkasa. Lalu bagaimana cara kita menolong agama Allah? Bukankah Allah adalah zat yang maha kuat? Tidak ada keuntungan sedikit pun ketika kita menolong agama Allah, melainkan keuntungan itu akan kembali kepada pelakunya. Sungguh kitalah yang membutuhkan pertolongan Allah. Maka Allah beri kesempatan. Bagaimana cara meraih pertolongan Allah? Adalah siapa yang menolong agama Allah. Pertanyaannya, bagaimana cara menolong agama Allah? Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas menjelaskan, maka inilah bentuk pertolongan Allah, yakni dengan melakukan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, dengan keimanan dan keikhlasan kepada Allah serta mentauhidkannya, juga keimanan kepada Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menolong agama Allah adalah dengan mentaati Allah, mengagungkan dan ikhlas beribadah hanya kepada Allah, serta mengharapkan apa saja yang ada di sisinya, mengamalkan syariatnya karena menginginkan pahala darinya dan untuk menegakkan agamanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Singkat kata adalah bagaimana kita menolong agama Allah, yaitu memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Siapa yang semakin beriman dan bertakwa, maka semakin dekat pertolongan Allah datang kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Tarik ayat 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan atau mengadakan kepadanya jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah mana saja yang tidak disangka-sangka olehnya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Innallaha balighu amrihi, dan sesungguhnya Allah melaksanakan segala urusan yang dikehendakinya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, dan sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Dan Allah Subhanahu
Wa man yattaqillaha, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra, niscaya Allah akan memberikan segalanya jalan kemudahan untuknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka siapa yang menginginkan ketentuan pertolongan Allah dan keselamatan bagi agamanya serta menginginkan kesudahan yang baik, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan bersabar di dalam ketaatan kepadanya, dan juga dalam meninggalkan serta menjauhi larangan-larangan Allah dimanapun dia berada, dan inilah sebab datangnya pertolongan Allah kepadanya. Lantas bagaimana atau apa artinya itu takwa? Para ulama menjelaskan, di antaranya takwa adalah menjauhkan diri dari apa-apa yang bisa membuat engkau jauh dari Allah. Bertakwa adalah menjauhkan diri dari segala apa-apa yang dapat menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seseorang mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan diri dari segala apa yang membuat kita jauh dari Allah, maka dialah orang-orang yang betul-betul mengusahakan kepada dirinya untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Lantas bagaimana salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah? Adalah salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah adalah dengan salat dan sabar. Dengan sabar dan salat. Kedua amalan yang agung ini yang seringkali dilupakan oleh orang-orang yang bermohon pertolongan, tetapi dia lupa bahwa pertolongan itu dia akan datang kecuali dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan salat dan sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hai orang-orang yang beriman, mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berlaku sabar. Allah memerintahkan kepada kita untuk isti'anah, meminta pertolongan hanya kepada Allah saja, dengan cara-cara yang Allah ridhoi, yaitu dengan sabar dan salat. Karena kedua amalan ini adalah amalan yang agung, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesabaran hakikatnya adalah menahan jiwa, yakni menahan jiwa untuk mengharapkan ridha Allah dari terjatuh kepada perkara-perkara yang dimurkai, dengan terus sabar istiqomah dalam menjalankan salat kita. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, maka jangan lupakan salat dan teruslah bersabar di atas syariat agama Allah tersebut. Sekalipun nyawa taruhannya, maka sungguh Allah akan senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati